Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa qala Allah ta'ala al-qail fi muhkami kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilu al-musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah ini, setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala puji-pujian yang tiada lebih baik daripada memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat beserta salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Khatib mengajak kepada diri sendiri dan saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan sungguh-sungguh mematuhi, mengikuti dan menjalankan segala yang Allah perintahkan kepada kita, dan menjauhi segala apa yang Allah larang kepada kita. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, baik dalam kita keadaan kaya, miskin, sehat ataupun sakit, semuanya harus menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwalah yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang tidak abadi, begitu juga kemiskinan pun tidak akan selamanya. Bahagia, derita, apapun juga adanya, pasti datang silih berganti. Hanyalah amal soleh dan ketakwaan seorang hamba yang dapat mengantarkannya mereka menjadi bahagia untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan derajat kita sebagai makhluknya atas sebagian makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Sebagian manusia Allah jadikan sebagai makhluk yang lebih utama daripada sebagian manusia dan makhluk yang lainnya. Sebagian tempat Dia jadikan lebih utama daripada sebagian tempat yang lainnya. Begitu juga waktu, bulan, tahun dan hari pun ada sebagian waktu-waktu yang Allah utamakan. Di antara waktu yang sebagian Allah utamakan atau waktu yang lain daripada bulan-bulan yang Allah ciptakan, di antaranya bulan Zulqa'dah yang sedang kita jalani sekarang ini. Ada beberapa keutamaan di bulan Zulqa'dah ini yang barangkali bisa Al-Khatib sampaikan kepada hadirin sekalian rahimakumullah. Yang pertama,
bulan Zulqa'dah ini adalah permulaan dari 4 bulan yang Allah haramkan. 4 bulan yang Allah haramkan, yang dimuliakan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Disebut Zulqa'dah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Arab pada masa itu untuk melakukan peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawmin khalaqas samawati wal arda fiha 4 hurum. Kutipan surah Al-Baqarah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Ada 4 di antara bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua, Zulqa'dah adalah 1 di antara 3 bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Insyaallah kita dipertemukan kepada bulan Zulhijjah yang kurang lebih sekitar 25 harian lagi. Dalam ayat Al-Qur'an ditetapkan bahwa Al-Hajju Ashhurum Ma'luman. Tidak sah ihram atau hajinya seseorang selain pada waktu-waktu yang sudah Allah tetapkan. Karena bulan haji tersebut adalah bulan yang Allah tetapkan. Di dalam kutipan surat Al-Baqarah ayat 197 bahwa Al-Hajju Ashhurum Ma'luman. Allah menetapkan untuk kita melaksanakan ibadah haji di bulan yang sudah Allah tentukan. Begitu juga bulan-bulan umrah yang untuk melaksanakan ibadah haji Allah juga sudah tentukan. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Zulqa'dah. Maka dari itu bulan Zulqa'dah masuk ke dalam 4 bulan keutamaan yang Allah agungkan di dalam setahun ini. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 umar kullahunna fi Dzulqa'dah illa allati kanat ma'a hajjatihi umratan minal Khudaybah fi Dzulqa'dah wa umratan minal 'amil muqbali fi Dzulqa'dah wa umratan min Zi'rana hina qasama ghanaima Hunain fi Dzulqa'dah wa umratan ma'a hajjatihi. Rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumrah sebanyak 4 kali. Semuanya dilakukan pada bulan Zulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu 1 umrah dari Hudaybiyah, 1 umrah pada tahun berikutnya, 1 umrah dari Jirana ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan 1 lagi umrah bersama haji. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, keutamaan yang keempat dari bulan Zulqa'dah ini adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Kutipan surah Al-A'raf ayat 142. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam, yaitu bulan Zulqa'dah. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, 10 malam pertama bulan Zulhijjah.
maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, "Ya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Kutipan surat Al-A'raf ayat 142. Dari keempat keutamaan tadi sudah jelaslah bahwa bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan yang penuh dikasihi oleh Rasulullah SAW. Bahkan nyaris beliau melaksanakan ibadah umroh tidak pernah melaksanakan ibadah umroh selain daripada bulan Dzulqa'dah. Ini artinya bahwa keutamaan kita melaksanakan ibadah haji itu harus dilalui dulu dengan ibadah umroh. Maka ajaran ini menguatkan kepada kita bahwa utama kita melaksanakan ibadah umroh itu adalah di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah inilah Rasulullah hampir setiap tahun melaksanakan ibadah umroh untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, selain daripada keutamaan-keutamaan yang Al-Fakir tadi sebutkan di bulan Dzulqa'dah ini, ada beberapa peristiwa juga yang menjadikan sejarah dan perkembangan agama Islam di muka bumi ini. Di antara peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi di bulan Dzulqa'dah, yaitu pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijrah terjadilah perang Bani Quraidah. Lalu pada hari Kamis tanggal 6 Dzulqa'dah tahun ke-10 bulan Hijriah, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji wada. Dan pada bulan Dzulqa'dah juga tahun ke-3 Hijriah terjadi perang Badar Sughra. Dan pada hari Sabtu tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 403 Hijriah, seorang ulama ahli ilmu kalam dan ahli debat yang sangat masyhur, yaitu Imam Abu Bakar Al-Baqalni. Beliau adalah salah satu seorang pejuang, pembela dan penyebar madhab Asy'ari yang tiada lain adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkat kegigihannya, berkat perjuangannya Abu Imam madhab Al-Asy'ari ini, maka ulama-ulama aswaja lainnya saat ini dan akidah ajaran kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebar di seluruh dunia ini, dan tinggallah kita sebagai pengikut-pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi intinya yang Al-Khatib Fakir sampaikan hari ini bahwa di bulan Dzulqa'dah ini banyak cara dan banyak amalan yang perlu kita kerjakan kalaupun kita tidak bisa melaksanakan umrah. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan dan amalan-amalan rutinitas kita sehari-hari yang bisa pahalanya menyatarai dengan amalan ibadah umrah. Barangkali ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salamu ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.